Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Rahmat Sakinah dengan NRP 502524122 dari kelas Jaringan Komputer A. Jadi, pada video ini saya izin untuk melakukan demo hasil pengerjaan praktikum modul 4 saya. Untuk soal yang pertama, diminta untuk melakukan subnetting pada topologi yang di atas menggunakan metode VLSM. Lalu diminta juga untuk mencantumkan tabel dan diagram pembagian subnet pada laporan praktikum. Jadi untuk pembagiannya sendiri, di sini saya bagi dari A1 hingga A10. Ini yang diberarti maksudnya subnet 1, subnet 2, 3, 4, 5 hingga subnet A ke 10. Lalu di sini saya masukkan A1 hingga A10. Lalu untuk jumlah IP di sini saya sesuaikan dengan dari tiap-tiap subnet. Jadi semisal dari A1, di sini subnet A1. Lalu apabila diketahui untuk subnet A1, di sini ada IP PC1, 2, 3. Lalu di sini saya jumlahkan sehingga 50 ditambah 25 ditambah dengan 40. Mohon maaf, Mas. Jumlahnya adalah 115, lalu ditambah dengan satu lagi karena di sini ada ETH0 yang di sini. Begitu pula untuk yang subnet-subnet lainnya. Sedangkan subnet yang seperti A2, A3, A6, ataupun A7 karena hanya ada ETH0 dan ETH1, maka jumlahnya 2 sesuai dengan yang ada pada gambar. Lalu seperti yang ada di sini seperti A8. A8 di sini ada HRPC1 dan 2. Lalu di soal telah diketahui dari HRPC1 dan 2 itu ada 250 dan juga 200. Sehingga apabila ditambahkan jumlahnya ada di 450. Tapi di sini ada 451 karena ketambahan si ETH1 yang ada di sini. Lalu sesuai dengan yang telah dijumlahkan IP tersebut, di sini untuk diketahui melalui tabel berikut sesuai dengan kebutuhan, saya sesuaikan dengan yang ada di sini. Jadi maksudnya kayak semisal ini 116, sehingga yang cukup ke 116 ada di slash 25 ini. Begitu pula untuk yang lainnya. Lalu ini subnet dan juga usable-nya saya sesuaikan dengan yang ada pada tabel yang telah disediakan di modul. Selanjutnya untuk yang pada pembuatan akar ini ataupun pembuatan tree ini, di sini saya total terlebih dahulu dari seluruh jumlah IP, lalu apabila setelah ditotal jumlahnya di 625, sehingga untuk yang cukup ada di slash 22. Lalu setelah dimasukkan di slash 22, di sini saya mulai dari sesuai dengan IP prefix saya 1067, lalu slash 22, ini dibagi menjadi 2. Contohnya seperti 106722. Jadi kalau slash 22 di sini kan untuk cukupnya itu sampai dengan 1022. Sehingga dia pertamanya dibagi menjadi 2. Terus dibagi menjadi 2, ini kan jadi ke slash 23. Sedangkan slash 23 itu cukupnya sampai di 510. Sehingga ini dibagi menjadi 2. Terus habis itu selanjutnya ini mulainya karena mulai dari 0.0, ini berarti masih sama di 0.0. Sedangkan di slash 23 itu cukupnya di 510, lalu dibagi 2 lagi, sehingga dari start point-nya dari 0.0 dan 1.0. Lalu apabila ini ke slash 24, di slash 24, itu cukupnya kan di 254. Di 254, maka dari itu, dia 254 itu apabila dibagi 2 itu kan 128, maka starting point-nya dari 0.0 dan juga 0.128. Begitu pula untuk lainnya. Tapi kembali lagi karena di sini contohnya seperti kalau semisal sesuai dengan yang ada di sini setelah dihitung
seperti ada /27. Di sini kan di /27 itu ada sejumlah 3, maka tri yang dihasilkan ataupun percabangannya sendiri itu hingga 3 atau sesuai dengan kebutuhannya. Begitu pula untuk yang /30 karena di sini dibutuhkannya 4, maka percabangannya disesuaikan hingga sejumlah 4. Selanjutnya untuk pengerjaan soal nomor 2. Pada soal nomor 2 diminta agar router 2 dapat melakukan koneksi internet, dapat menggunakan static routing. Nah, karena di sini ditulis dapat menggunakan static routing, sehingga untuk yang pada yang sudah saya topologi yang sudah saya buat, hanya saya ubah di router 2 karena diminta agar hanya router 2 yang dapat koneksi ke internet. Sehingga ini untuk router 2 ini sendiri apabila dibuka config-nya, di sini kan sebenarnya kalau di template ataupun di awalannya itu kan di ETH0, Mas. Nah, di sini saya ubah biar dia itu jadi ETH3. Jadi ini awalnya 0, saya ubah aja menjadi ETH3. Lalu di sini apabila dicoba akses ke internet karena sesuai soalnya kan diminta untuk akses ke internet, sehingga apabila ini saya coba ke ping 888 dia berhasil. Lalu dia juga kalau saya coba ke ping google.com dia juga sudah berhasil. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Jadi di soal nomor 3 diminta untuk mengimplementasikan subnetting, lalu membuat agar seluruh topologi dapat terhubung menggunakan dynamic routing pada topologi tersebut, dan dapat memastikan agar semua node-nya dapat mengakses internet. Jadi untuk topologinya sendiri, di sini saya berikan IP address, untuk gambarnya sudah saya sertakan, lalu di sini untuk pengerjaannya sendiri, IP-nya sudah saya sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi, semisal di sini subnet 128, lalu di sini untuk IP address dari ITPC1 saya tambahkan 1 di 0129, lalu ke ITPC 2 yang ditambahkan 50 ke 0179 menyesuaikan dengan yang ada di soal. Di sini kayak ITPC 1 50, begitu juga untuk dari yang lain-lainnya. Selanjutnya, untuk dari IP-IP yang sudah dibuat di sini, saya masukkan kepada config-nya dari masing-masing karena saya masukkan secara statik. Lalu untuk di sini kalau semisal dari node ataupun dari kliennya sendiri, saya tambahkan gateway ke routernya. Sedangkan kalau router itu nggak ditambahkan gateway-nya. Lalu ini untuk IP-nya dan netmask-nya udah disesuaikan dengan tabel yang sudah dibuat sesuai kebutuhan yang ada di sini. Jadi kayak /25 ke 128, kalau /30 ke 252, dan begitu pula untuk yang IP-IP lainnya. Ini untuk seluruh dari node-node-nya, kalau masih sebagai klien saya tambahkan gateway, sedangkan kalau semisal di sini router berarti dia itu nggak pakai gateway karena nantinya bakalan dilakukan secara dynamic routing itu. Lalu sebelumnya mohon maaf Mas karena saya tidak menggunakan script karena kemarin selama pengerjaan saat saya mencoba untuk menggunakan script itu scriptnya nggak bisa kebaca Mas. Jadi untuk mempersingkat waktu juga saya lanjutkan untuk pengerjaannya sendiri sehingga saya belum membuat script. Tapi rencananya pada masa revisi saya berniatan untuk membuat scriptnya agar lebih memudahkan untuk kedepannya. Jadi ini saya coba dulu untuk setiap routernya. Di sini untuk dari pengerjaannya sendiri, di sini saya ambil dari modul, jadi isinya cara-caranya itu sama seperti yang ada di modul. Ini untuk yang router 1, yaitu ke 0128. Ini itu ke 0128 dan 0.0 menyesuaikan dengan yang ada di gambar. Jadi maksudnya
Kayak semisal ini kan router 1 itu kan bersandingan dengan subnet yang ada di sini dan subnet yang ada di sini. Jadi dia itu networknya berarti ke subnet yang dia terhubung dengan subnet tersebut, sehingga kalau router 1 itu ke 0128 kalau dan 0.0, sedangkan router 2 itu ke 0.0, 0.4 dan 0.8, router 3 itu ke 0.16, 0.4 dan 0.32, dan begitu pula untuk router 4 dan router 5. Selanjutnya saya lanjutkan pada router 2. Untuk router 2 di sini menggunakan cara yang sama. Sedangkan kalau router 2 di sini selain dari subnet-subnetnya sendiri, di sini saya tambahkan 192.168.122.0 itu dari NAT-nya, sehingga biar dia bisa terhubung dengan internet. Lalu selain dari ini, saya tambahkan juga default information originate ini. Lalu setelah itu baru saya exit. Lalu setelah saya exit di sini saya install juga untuk IP tables karena sebagai biar dia bisa terhubung. Tapi karena ini IP tablesnya ini setelah diinstal, lalu setelah diinstal di sini saya masukkan agar dia bisa terhubung. Ini jadi maksudnya biar dia itu dengan ETH 03 dan ETH 13, ETH 23 itu dia terhubung gitu. Lalu selanjutnya saya lanjutkan pada router 3. Di router 3 juga masih menggunakan cara yang sama seperti di modul. Untuk router 3 tidak ada tambahan, hanya netmax, hanya subnetnya saja. Lalu selanjutnya saya lanjutkan untuk router 4. Untuk router 4 juga hanya menyesuaikan subnetnya. Lalu selanjutnya saya lanjutkan untuk router 5. Dan dimasukkan untuk networknya menyesuaikan dengan subnet yang terhubung. Lalu setelah semuanya sudah dimasukkan untuk networknya, di sini saya coba untuk dia misal dari subnet 1 terus ping ke node lain A1 sehingga mencoba apakah dia terhubung antara node 1 dengan node lainnya. Di sini saya coba di ITPC 2 untuk coba ke 0129. Ini 129 berarti dia itu masih di A1 yaitu dengan ITPC 1. Sedangkan di sini saya coba lagi dengan node lainnya seperti contohnya di sini sesuai dengan yang saya cantumkan pada gambar, saya coba ke 033.
Kalau 033 dia sudah terhubung, ini saya coba lagi kalau semisal dia dengan si 2.1. 2.1 dia juga sudah terhubung. Lalu selanjutnya dia juga saya coba untuk ke 096. Sebelumnya mohon maaf Mas, ini untuk 096 itu dia destination host unreachable karena mohon maaf saya salah, untuk 096 itu dia di subnet bukan di node, makanya dia nggak bisa. Ini saya coba ke 097 dia bisa. Lalu habis itu saya coba juga ke 064. Mohon maaf 65 dia juga udah bisa, lalu tinggal ke 017. Dia juga udah bisa, berarti dia sudah terhubung. Lalu selanjutnya, karena diminta untuk dari setiap node-nya itu dibuktikan bahwa untuk setiap node-nya itu dia dibuktikan bahwa dia bisa mengakses internet. Jadi di sini saya coba satu-satu. Jadi di ITPC 1 saya coba ping 888. Ini sudah berhasil. Lalu selanjutnya di ITPC 2 saya coba juga ping 888. Ini juga sudah berhasil. Lalu selanjutnya di ITPC 3 ping 888. Ini juga sudah berhasil. Lalu di DB server 1 ping 888 dia juga sudah berhasil. Lalu selanjutnya di DB server 2 ping 888 dia juga sudah berhasil. Lalu juga di web server 1 ping 888 dia juga sudah berhasil. Lalu di web server 2 ini saya coba ping 888 dia juga sudah berhasil. Di HRPC 1 ping 888 dia juga sudah berhasil. Lalu yang terakhir di HRPC 2 888 dia juga sudah berhasil. Sehingga sesuai dengan yang ada di soal, pastikan seluruh node dapat mengakses internet juga sudah berhasil. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 4, diminta untuk setup web server dengan file HTML sesuai dengan yang ada di dalam sini. Ini sudah disediakan untuk file HTML-nya. Lalu selanjutnya menggunakan Nginx pada web server 1 dan 2. Config dibebaskan pada praktikan dengan catatan menggunakan port 80. Jadi untuk cara pengerjaannya sendiri saya sama seperti pada modul 3. Jadi di sini saya buka terlebih dahulu untuk web server 1 dan web server 2. Ini kalau semisal dibuka udah ada MyScript, jadi di sini saya masuk ke CD MyScript. Lalu di dalam MyScript ini udah ada myconfig, mylog, dan juga myweb. Ini untuk kemarin saya mengerjakannya, saya buat terlebih dahulu untuk myconfig, myweb, dan juga mylogs. Lalu di dalam myweb, di sini saya masuk ke CD myweb. Di sini di dalamnya itu ada index.html. Yang isinya sesuai dengan yang sudah diberikan pada yang telah pada diberikan pada soal. Lalu selain itu di sini juga ada di dalam Nginx. Jadi ini di dalamnya jadi myconfig. Jadi di myconfig ini ada Nginx dan juga start HTTP. Untuk di dalamnya Nginx di sini dia itu untuk isinya sendiri
Itu saya copy dari modul sebelumnya. Jadi di sini juga ada untuk error log dan juga ada access log karena saya menyesuaikan ataupun mengcopy dari dari modul sebelumnya. Lalu di sini sesuai dengan yang diminta pada soal, saya gunakan listen to port 80, lalu ini baca dari indeks HTML. Lalu selain itu ada start http.sh. Untuk isinya sendiri juga sama seperti modul sebelumnya, isinya cuma seperti ini hanya untuk menjalankannya. Lalu di sini sebagai contoh saya jalankan terlebih dahulu. Untuk web server 1, selanjutnya saya juga nyalakan untuk web server 2-nya. Jadi setelah web server 2 juga sudah dinyalakan. Lalu selanjutnya di sini saya coba untuk menggunakan curl pada DB server 1 ataupun di sini saya coba dari si DB server 1 juga. Lalu sesuai dengan yang ada pada topologi yang sudah saya buat, jadi untuk web server 1 itu IP-nya di 056, sedangkan kalau yang di web server 2 itu ada di di sini saya cek terlebih dahulu karena saya lupa. Jadi untuk web server 1 itu di 065, sedangkan kalau di web server 2 itu di 067. Ini saya coba buat ping. Mohon maaf. Ini saya coba ping dulu apakah dia terhubung. 10 67 065. Di sini dia sudah terhubung dengan web server 1 dan juga saya cek untuk web server 2-nya dia juga, mohon maaf Mas, ini 97. Ini juga dia sudah terhubung. Jadi saya tinggal coba untuk curl-nya sendiri. Enam lima. Di sini udah bisa di curl, dia bisa muncul si Jarkom Praktikum Modul 4, lalu saya coba juga untuk ke 97. Ini saya clear terlebih dahulu. Ini ke 97, dia juga berhasil untuk Jarkom Praktikum Modul 4. Sehingga untuk soal nomor 4 di sini sudah saya buktikan menggunakan curl itu tadi. Dan juga menggunakan port 80 sehingga semuanya bisa diakses. Selanjutnya untuk soal nomor 5, jadi diminta untuk melakukan drop semua paket TCP yang masuk ke subnet HR dengan port 1337 dan 444. Jadi terus lakukan testing dengan netcat. Lalu pertama di sini untuk yang di router 5 karena ini kan ke subnet HR. Jadi di subnet HR sendiri dia itu kan kesambung dengan si router 5. Jadi yang diapa-apakan itu di router 5. Lalu di sini saya buka untuk router 5 terlebih dahulu. Ini saya exit lagi. Ini sudah ada di router 5. Lalu saya coba cek dulu untuk etc resolve-nya itu apakah dia sudah ada 888-nya. Ini saya masukkan name server 888.
Lalu selanjutnya ini karena sudah saya matikan, saya coba buat install iptables dulu. Ini setelah diinstal, baru setelah itu di router 5 dimasukkan ini biar dia itu untuk 2.1 berarti HRPC 1 itu dia di drop buat port 1337 dan 444. Sedangkan pada 2.51 itu berarti di HRPC 2 itu di drop juga buat 1337 dan 4444. Ini saya masukkan, lalu juga yang untuk HRPC 2. Lalu selain itu sebagai testing, di sini diminta buat menggunakan Netcat. Tapi sebelum itu, sesuai dengan yang Netcat perlukan, jadi di HRPC 1 dan HRPC 2 ini dibuka dulu. Ini dibuka dulu untuk port 80. Untuk caranya sendiri di sini lupa saya masukkan ke sini, tapi untuk nomor selanjutnya sudah saya masukkan. Ini dimasukkan seperti ini untuk port 80. Ini dimasukkan ke HRPC 1 dan juga HRPC 2. Ini saya masukkan. Ini berarti dia untuk tutupnya ataupun penghubungnya udah dibuka. Lalu di HRPC 2 juga ini saya buka. Lalu berlanjut pada soal. Jadi untuk soal nomor 5 ini saya coba untuk testing ke sini. Di sini saya coba ke ini kan NetXPC 1, di sini saya coba ke NetXPC 3. Ini saya coba kalau semisal dia ke HRPC 1 menggunakan port 1337, ini dia time out ataupun nggak bakalan keluar apa-apa. Atau biasanya kalau ditunggu lama itu ada keluarnya outputnya, tapi itu keluarnya bakalan lama banget sih, Mas. Terus ini saya coba kalau misal dia ke port 444. Ini ke port 4444 juga dia nggak bisa. Terus di sini saya coba kalau ke HRPC 1. Tapi sebelum itu di sini saya coba untuk ke port 80 dulu. Ini dia udah sukses, berarti dia tandanya kalau melalui port selain 1337 dan 444 dia melalui port 80 itu dia bisa. Terus di sini saya coba buat melalui HRPC 2. Untuk HRPC 2 ini dari port 1337 ini nggak bisa, lalu menggunakan port 4444 di sini juga keblok, lalu di sini saya coba untuk port 80 dia sukses. Berarti sesuai dengan yang di soal ini, lakukan testing dengan Netcat sudah terselesaikan. Selanjutnya untuk soal nomor 6. Jadi untuk soal nomor 6, dia diminta untuk melakukan pembatasan sehingga koneksi SSH pada semua web server hanya dapat dilakukan oleh user yang berada pada node IT PC 123, IT PC 1, 2, dan IT PC 3. Lalu pertama, untuk web server 1 dan web server 2, di sini diinstal dulu buat yang ada di sini. Ini saya buka lagi untuk web server 1. Saya coba buat ngecek etc resolve-nya dulu.
Ini saya masukkan name server 888. Begitu juga untuk yang web server 2. Saya cek untuk nano. Ini saya masukkan untuk name server 888-nya. Begitu pula untuk yang web server 1 di sini saya cek dulu. Ini sudah. Lalu selanjutnya sesuai dengan yang ada di sini saya install terlebih dahulu untuk si OpenSSH-nya. Ini dia begini karena sebelumnya sudah diinstal. Lalu di sini di web server 1 dan web server 2, ini saya buat dulu user baru. Ini saya kebuatnya amat, tapi ini saya buat baru aja namanya sama A-nya 2. Ini passwordnya. Passwordnya sudah saya masukkan. Lalu ini saya kosongi aja. Lalu selanjutnya begitu pula untuk yang di web server 2. Maksud saya di web server 1. Ini saya juga kosongi. Lalu setelah itu masuk ke router 4 karena kembali lagi karena web server 1 dan 2 ini terhubung dengan si router 4. Ini saya exit. Saya cek lebih dahulu untuk etc resolve-nya. Dimasukkan name server 888. Ini saya cek untuk isinya. Sudah tersimpan. Lalu selanjutnya dia ini karena sebelumnya belum ada, ini diinstal dulu untuk IP tables-nya. Ini setelah IP table sudah diinstal, maka selanjutnya dimasukkan pembatasannya. Karena tadi kan diberitahu kalau semisal hanya bisa diakses oleh si ITPC 123. Sehingga kalau disesuaikan dengan yang sudah saya sertakan gambarnya dari IP tersebut, ITPC 123 itu di 129, 179, sama 204. Sehingga untuk di soal ini, di soal nomor 6, di sini ada 129, 179, dan 204, lalu dia itu ke 065 di web server 1 dan 097 ke web server 2. Lalu ini setelah di-accept semuanya, baru dia di-drop agar si selain dari yang udah diizinkan ini, mereka itu nggak bisa masuk. Jadi saya masukkan ke si router 4. Lalu selanjutnya ini yang untuk ke web server 2. Lalu selanjutnya dia di-drop agar lainnya selain itu nggak bisa akses. Lalu setelah itu, ini saya coba di ITPC 123. Ini di ITPC 1. Ini di ITPC 1. Sebelumnya
Mohon maaf Mas, jadi di ITPC 1 di sini itu dia masih connection reviews karena ini saya kurang teliti dalam pembuatan laporannya, jadi di sini saya masukkan ke klien. Padahal sebenarnya kalau web server 1, 2 itu yang klien, sedangkan kalau yang maaf, web server 1 dan 2 itu yang server, sedangkan ITPC 1, 2, 3 yang klien. Jadi di sini saya install dulu kalau semisal dia itu yang server ke web server 1 dan 2. Sedangkan web server 1. Lalu setelah itu ke ITPC 1, 2, 3. Ini saya buka untuk yang klien, lalu PC 2, dan juga untuk PC 3. Lalu setelah itu baru di web server 1 dan web server 2 dimasukkan ini service SSH status. Ini dia belum jalan, berarti ini di saya start. Ini saya cek lagi statusnya, dia udah jalan. Lalu begitu pula untuk web server 2, di sini saya coba untuk service start. Lalu habis itu saya cek untuk status, dia udah running. Lalu baru di ITPC 1, 2, 3-nya baru bisa untuk SSH AMA. Ini saya coba buat SSH AMA 065. Ini di yes. Dan dimasukkan password, dia bisa. Lalu selanjutnya saya coba kalau ke 97. Ini saya exit dulu. Ini saya coba ke 97. Ini di yes, lalu dimasukkan passwordnya. Ini udah berhasil, lalu saya exit. Ini untuk yang dicoba. Lalu setelah itu saya coba juga buat kalau semisal dia dari HRPC 1 maupun maksudnya di luar dari ITPC 1, 2, 3. Ini saya coba buat dia kalau ke SSH AMA 065. Ini dia bakalan timeout ataupun nggak keluar apapun. Enggak, untuk soal ini di mana dia hanya bisa diakses pada node ITPC 1, 2, 3 dan untuk yang lainnya dia itu keblok, berarti sudah terselesaikan. Selanjutnya untuk soal nomor 7, jadi di soal nomor 7 diminta agar semua subnet hanya dapat mengakses semua DB server pada port 80 dan 443. DB server 1 dan 2 pada hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 7 sampai pukul 22. Jadi untuk pengerjaannya sendiri, di sini karena DB server 1 dan 2 ini kan terhubung sama si router 3. Jadi kalau di apa-apa di router 3-nya. Jadi pertama ini saya exit dulu. Ini setelah sudah bersih, lalu di sini saya cek dulu untuk di waktunya sendiri. Ini untuk waktunya sendiri ada di jam 00. Tapi biar ini anggap aja biar dia berhasil dulu, ini saya masukkan untuk di jam 8 pagi. Ini jadi kalau dia dicek date-nya lagi, dia itu ada di jam 8 pagi tanggal 20. Lalu selanjutnya ini pada router 3 dimasukkan dulu, tapi ini saya cek dulu untuk name servernya.
Ini saya masukkan name server 888. Lalu saya install untuk IP tablesnya dulu. Ini install IP tablesnya. Baru selanjutnya ini masih dalam penginstalan IP tables di router 3. Lalu setelah IP tables ini udah terinstall, baru dimasukkan untuk pembatasannya. Jadi untuk pembatasannya sendiri, dia itu dibatasi untuk di 0.16 karena dia itu subnetnya dari yang DB server 1, sedangkan yang 0.32 itu subnet dari si DB server 2. Lalu selanjutnya ini dimasukkan untuk izin ke port 80 dan 443. Lalu untuk time-nya di-set dari jam 7 pagi hingga jam 22. Lalu pada weekdays, pada Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, itu yang di-accept. Lalu kembali lagi dia itu di DB server 1 dan DB server 2. Lalu setelah itu, setelah dia diberikan izin, ini dia di-drop dulu. Selanjutnya dia di-drop untuk agar selain dari ini, ataupun selain dari multiport di 8443, dia itu nggak bisa buat ngeaksesnya. Jadi ini di router 3, ini saya masukkan terlebih dahulu yang untuk agar dia bisa berhasil, lalu setelah itu baru dia di drop. Lalu setelah di drop, ini diberikan izin dulu untuk ke DB server 1 dan di DB server 2. Ini untuk DB server 1, ini udah dibuka, lalu setelah itu di DB server 2. Ini di DB server 2. Lalu setelah itu baru sebagai testing ini saya menggunakan Netcat. Jadi kalau semisal di Netcat, ini saya coba ke ITPC 3. Ini di ITPC 3 itu ini saya coba untuk 017 ataupun IP dari langsung ke DB server satunya menggunakan port 80. Ini nggak bisa. Ini saya cek dulu buat date-nya. Jadi date-nya di sini masih ke 025. Jadi ini saya ubah dulu buat biar dia jadi ke jam 8 pagi. Ini saya cek lagi buat date-nya. Ini sudah jam 8, baru ini saya clear dulu. Lalu ini baru saya coba untuk ke DB server 1 menggunakan port 80. Dia udah sukses. Lalu selain dari port 80, di sini saya coba buat ke port 443. Ini juga sudah berhasil. Lalu karena tadi untuk di yang 10.017 ini udah dicoba ke yang NetX PC3, ITPC 3, di sini saya coba untuk ke ITPC 2 juga buat dari si yang DB server 2. Jadi pertama ini saya ubah dulu untuk date-nya. Lalu habis itu baru setelah itu saya masukkan untuk port 80 dan port 443. Ini dia sukses. Lalu untuk yang satunya ini dia juga udah sukses. Selanjutnya di sini saya coba lagi ke ITPC 3. Tapi kalau date-nya diubah ke jam 23.20. Ini di jam 23.20 saya coba buat ini di web server 1. DB server 1 ini saya coba tambahin lagi. Ini kalau semisal saya akses ITPC 3 kalau semisal dia di jam 23. Ini dia bakalan time out.
Lalu juga begitu pula untuk kalau semisal 443, ini juga dia timeout. Lalu saya coba juga di ITPC2. Di ITPC2 ini saya ubah dulu untuk jamnya ke jam 23. Setelah itu kalau saya coba akses ke yang DB server 2 menggunakan port 80, dia juga bakalan timeout. Ini juga ke 443, dia juga bakalan timeout. Selanjutnya untuk soal nomor 8. Jadi untuk soal nomor 8 diminta agar web server 1 dan web server 2 hanya memperbolehkan traffic bertipe HTTP. Jadi untuk yang bertipe HTTP berarti dia itu port 80. Nah, untuk port 80 di sini pertama karena web server 1 dan web server 2 itu terhubung dengan router 4, di sini saya buka untuk router 4, clear terlebih dahulu. Lalu untuk di router 4, ini kan karena sebelumnya di web server 1 dan web server 2 itu masih ada kecampur 80 sama 443 yang tadi ada time-nya itu. Jadi ini saya cek dulu buat koneksinya. Ini tuh dia udah kesambung sama lain-lainnya. Sehingga bila diminta di nomor 8 itu hanya boleh HTTP ataupun di port 80 aja, jadi, di sini saya hapus dulu untuk yang udah terhubung tersebut. IP hapus. Jadi, ini untuk menghapus, lalu kalau dicek, dia bakalan udah kosong lagi. Lalu setelah kosong, itu baru dimasukkan sesuai dengan yang ada di sini. Berarti dia itu hanya accept di port 80, baik dari 064, subnet 064, ini berarti si web server 1, sedangkan subnet 096 ini untuk web server 2. Ini diberikan accept-nya terlebih dahulu, lalu setelah di accept, baru dia di drop. Ini kalau sudah di drop, ini dicoba kalau semisal di ITPC2. Ini di ITPC2 saya coba buat kalau dia akses ke web server 1 pakai port 80. Sebelumnya mohon maaf berarti di port 80 harus di web server 1 dan web server 2 harus dimasukin dulu. Untuk web server 1, lalu untuk di web server 2. Lalu setelah itu baru di sini saya coba untuk di web server 1 menggunakan port 80. Ini dia sukses. Lalu saya coba juga menggunakan port 443. Kalau di port 443 dia itu gagal karena kembali lagi kalau dia itu cuma bisa ke port 80 karena HTTP. Jadi port 443 ini gagal, begitu pula kalau misal mencoba port 22 dia juga bakalan gagal. Walaupun tadi itu di web server 1 ini sudah saya masukkan port 443 dan begitu pula untuk port di web server 2 saya masukkan juga port 443, tapi karena untuk aksesnya sendiri hanya di port 80, maka dari itu di IT dia kalau pakai port 443 nggak bakalan bisa. Begitu pula ini saya coba di ITPC3, ini dia 443 dia itu nggak bakalan bisa. Tapi kalau semisal dia menggunakan port 80, ini sebelumnya di web server 2, menggunakan port 80, di web server 1, menggunakan port 80, dia bakalan saksi.
Lalu selanjutnya saya coba juga kalau semisal ke 97. Jadi kalau ke 97 ini saya clear terlebih dahulu. Ini dia itu bakalan sukses, sedangkan kalau saya coba ke port 443 dia bakalan gagal, dan kalau ke port 22 dia juga bakalan gagal. Jadi intinya selain port 80 dia bakalan gagal. Selanjutnya untuk soal nomor 9. Jadi untuk soal nomor 9, pilih salah satu subnet dan lakukan blokir terhadap semua sub request protokol ping dari luar subnet terhadap subnet tersebut. Jadi untuk yang ini saya pilih untuk subnet yang ada di sini, yaitu subnet 2.0. Jadi saya memblokir semua ping dari luar, tapi kalau semisal antara klien di antara subnet 2.0 dia itu masih bisa. Lalu untuk caranya sendiri di sini untuk nomor 9 pada router 5 karena di sini itu saya memilihnya ada di subnet ini sehingga HRPC 1 dan HRPC 2 itu terhubung dengan router 5. Ini saya clear terlebih dahulu untuk router 5. Lalu ini saya drop untuk yang selain dari flash selain dari IP ataupun subnet 2.0 dia bakalan keblok. Ini kalau sudah. Jadi kalau semisal ini udah, ini saya coba kalau antara HRPC 1 dan HRPC 2 dulu. Jadi sebelumnya ini saya cek untuk IP-nya. Jadi untuk HRPC 1 IP-nya itu 2.1, sedangkan di HRPC 2 itu 2.251. Karena di HRPC 1 ini saya coba untuk ping 1067.2.251. Ini dia berhasil. Lalu ini saya coba kalau semisal dia HRPC 2. HRPC 2 berarti dia ping ke sesama yang ada di dalam node-nya. Saya clear terlebih dahulu. Ini saya coba ping 10.672.0.2.1. Ini dia juga berhasil. Tapi kalau semisal dari ITPC 1. Ini kalau semisal dari ITPC 1 saya coba ping ke 10.672.1, dia itu nggak bakalan keluar apa-apa karena tadi itu dia di blok itu. Lalu kalau semisal 251, dia juga nggak bakalan keluar apa-apa. Itu untuk yang di nomor 9 ini. Sedangkan untuk pengerjaan nomor 10, di sini saya belum sempat untuk mengumpulkan pekerjaan nomor 10 karena untuk pengerjaan nomor 10 sendiri saya hanya berhasil di router 5, sedangkan router lainnya saya tidak berhasil. Lalu kembali lagi untuk problemnya sendiri, saya memiliki problem yaitu sebelumnya pada pembagian IP saya lupa untuk menyesuaikan dengan yang telah dituliskan di soal seperti ITPC 1 yang membutuhkan 50 host. Itu belum saya sesuaikan, sehingga saya perlu mengerjakan ulang untuk memberikan IP yang baru. Lalu setelah itu untuk revisinya, saya berencana untuk mengerjakan nomor 10 pada masa revisi dan mengubah yang sudah saya kerjakan menggunakan script agar untuk kedepannya lebih mudah. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.